mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Bisa dilihat ya kan, yang ada di tempat ini semuanya sudah pakai baju tema The Movers ya kan. Bisa komen ya kan di live chat, baju pertama kali kalian apa sih yang kalian dapat dari The Movers gitu ya kan. Mungkin baju merah, baju ungu yang sudah hampir tidak terlihat gitu ya, atau closer atau hoodie ya kan, banyak macamnya. Oke, kita mau puji Tuhan kita dengan penuh semangat. Amin. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas, yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dia yang berkuasa, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and it goes my heart to sing to you. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Everybody put your hands up. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. Woo, woo. Kita mau puji Dia dengan lebih semangat lagi. Amin. Amin. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing for you. Mari bersama-sama kita angkat tangan You kita make ke me hadapan come Tuhan. alive again. That's why we praise you. You make me come alive again. Movers, are you ready? Say, Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Woo! Hanya Dia Tuhan kita yang sungguh baik dan kaya untuk kita puji. Amin. You are good. 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 Woo! Let's say it together. Whoa, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, 'cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody jump, jump. Hallelujah. Let's say you are good. 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 Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Tuhan kita sangat mulia, Tuhan kita sangat baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Teman-teman yang di rumah juga boleh lambaikan tangannya. Yes, kita semuanya di sini merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Begitupun saya. Kalau boleh sedikit kesaksian ya teman-teman. Bulan lalu ini termasuk bulan yang cukup berat buat saya pribadi gitu. Saya mengalami masa-masa yang unpredictable dan nggak terpikirkan juga. Saya juga nggak expect bakalan menghadapi masalah yang cukup banyak dan saya lumayan stres gitu ya kan. Saya stres berat gitu. Makan itu sampai banyak pol gara-gara stres. Saya sampai bingung juga. Kenapa kok makanku banyak banget gitu loh. Ternyata ya salah satunya ya karena pikiran banyak hal gitu loh. Jerawat keluar semua kayak gitu-gitu. Tapi di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam setiap permasalahan, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita teman-teman semuanya. Sampai sekarang pun saya merasakan kebaikan Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya juga, dan Tuhan sangat baik gitu. Aku gak tahu gimana keadaan kalian saat ini. Mungkin ada yang punya permasalahan juga di dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, atau apapun itu. Tapi percayalah, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita semuanya, dan Tuhan itu
cukup buat kita semuanya. Sometimes kalau kita ngerasain masalah, kita ngalamin masalah, kita tuh mikirnya aneh-aneh ya kan. Mikir ini, butuh itu, dan lain-lain gitu. Tapi yang harus kita sadari adalah kita tuh punya Tuhan yang cukup, yang melebihi segalanya gitu. Dan hari ini kita mau nyanyikan satu buah lagu, He's more than enough for us. Tuhan cukup buat kita semuanya dan Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Amin. Mari kita semuanya nyanyikan lagu ini sebelum kita dengerin firman Tuhan. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. He never leaves us. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Say your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding in us. You're more than enough for me. Katakan kalau Tuhanmu itu mampu. Jesus, you're able to break every chains alive in your hand. You're in control, grace overflowing us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my Lord stays strong, says the Lord. Katakan when the world gets tough, feel your broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Katakan your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding in us. You're more than enough for me. Serukan namanya Jesus. Jesus, you're able to break every chains alive in your hand. You're in control, grace overflowing us. You're more than enough for me. Sekali katakan, your love, Jesus. Your love is powerful. Say, knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake,
glorious, faithful, never-ending grace is our God. Sambil mengangkat tanganmu, serukan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Serukan power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Say your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding. Say you're more than enough for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, you're able to break every chains of life in your hand. You're in control, grace overflowing now. You're more than enough for me. Say, your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding us. You're more than enough for me. Say, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains of life in your hand. You're in control, grace overflowing us. You're more than enough for me. Grace overflowing us. Grace overflowing us. You're more than enough for me. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh nyata buat kehidupan setiap kami dan Engkau lebih dari cukup Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang gak pernah meninggalkan kami semuanya Tuhan. Dan Tuhan sebentar Tuhan kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar Tuhan setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Engkau mau apa buat kehidupan kami, Engkau katakan buat kami semuanya Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan dengan baik apa yang Engkau katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Happy anniversary The Movers. Kita bersama-sama hari ini berkumpul kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebetulnya ini adalah firman Tuhan yang direkam ulang dari yang sebetulnya ibadah beberapa waktu yang lalu. Tapi gak apa-apa karena pesan firman Tuhan tetap berharga untuk kita dengarkan dan untuk kita mengerti. Nah hari ini teman-teman kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi komunitas yang menyenangkan Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pada saat saya mengikuti sebuah workshop gitu ya. Di dalam workshop itu diajarkan bahwa komunitas itu nggak perlu besar. Si pembawa workshop ini, si pembicaranya dia menyampaikan satu ilustrasi yang menurut saya sangat menarik dan itu sangat membekas dalam diri saya. Yaitu dia menunjukkan bahwa kayak kita ini manusia gitu ya.
Ada yang badannya tinggi dan ada yang badannya pendek gitu kan. Ada yang badannya besar dan ada yang badannya kecil. Yang badannya besar tidak selalu lebih baik daripada yang badannya kecil. Atau yang badannya tinggi tidak berarti dia lebih bagus daripada yang badannya pendek gitu kan. Kata dia gini, gak masalah tinggi atau pendek badan seseorang, yang terpenting adalah apakah orang tersebut sehat gitu kan, kata dia. Dan sama halnya dengan itu, si pembicara ini menyampaikan bahwa komunitas itu seperti manusia gitu kan. Jadi gak penting sebuah komunitas itu besar atau sebuah komunitas itu kecil, yang terpenting adalah bahwa komunitas itu sehat, komunitas itu bertumbuh. Dan itu yang membuat saya menyadari bahwa itulah yang harus kita pelajari di dalam The Movers. Bagaimana kita membuat komunitas kita ini, mengusahakan komunitas kita ini supaya komunitas kita sehat, bertumbuh, dan terutama adalah menyenangkan Tuhan. Nah pertanyaannya, gimana sih caranya kita jadi komunitas yang menyenangkan Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan di hari anniversary The Movers ini bagaimana caranya supaya kami ini bisa jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Kau? Dan jawaban Tuhan tuh sederhana teman-teman. Jawabannya adalah ini, bahwa kita ini akan bisa menyenangkan Tuhan kalau kita saling memberkati. Mari katakan bersama, saling memberkati, 2, 3, saling memberkati. Kita harus belajar untuk bisa saling memberkati. Dan hari ini firman Tuhan berjudul How to Bless Each Other. Caranya gimana sih supaya kita ini bisa saling memberkati satu sama lain? Dan kita akan belajar hari ini mengamati dari peristiwa yang terjadi pada zaman rasul-rasul. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. How to bless each other dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari teman-teman semuanya kita baca ayat-ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Nah teman-teman, ayat yang kita baca bersama-sama ini adalah peristiwa mujizat yang terjadi sesudah dimulainya jemaat atau gereja mula-mula. Kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu terbentuk di kira-kira pada pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 bagian yang terakhir. Dan gereja mula-mula ini adalah patronnya, polanya gereja yang Tuhan cinta, yang Tuhan sangat sukai, yang Tuhan berkati. Karena gereja ini terdiri dari jemaat-jemaat yang mereka itu rukun, yang mereka itu bertumbuh, yang mereka itu dipenuhi dengan sukacita gitu ya. Dan bukan cuma itu, cintanya juga luar biasa sama Tuhan. Itulah sebabnya ada perkataan bahwa kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Karena gereja mula-mula itu cintanya luar biasa sama Tuhan. Dan bukan cuma itu, jemaat mula-mula itu mereka adalah pribadi-pribadi yang gak segan-segan untuk saling nolong dan saling yaitu memberkati satu sama lain. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 itu menjadi tonggak untuk perjalanan gereja berikutnya teman-teman semua. Bagaimana gereja atau jemaat Tuhan atau komunitas kita ini juga harus belajar seperti jemaat mula-mula. Punya pola pikirnya jemaat mula-mula sehingga kita ini bisa saling memberkati. Dan kalau kita saling memberkati maka Tuhan berkenan dan Tuhan pun akan memberkati kita semua. Nah hari ini kita akan bersama-sama mengamati mindsetnya Rasul Paulus dan Yohanes
di Kisah Para Rasul pasal 3. Ternyata di balik kisah mujizat ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari loh dari mereka gitu ya. Dan yang bisa kita pelajari ini adalah tentang gimana caranya supaya kita ini bisa jadi berkat. Menurut saya gini teman-teman, kalau saya baca Alkitab, kita semua itu sebetulnya pada dasarnya udah ditentukan untuk jadi berkat. Bener gak sih? Dalam Alkitab dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan jadilah garam, jadilah terang, bukan. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Artinya kita ini dari awal sudah ditentukan dan kita ini sudah harusnya pasti jadi berkat, bisa jadi berkat. Artinya gini, jadi berkat itu gak susah buat kita. Jadi berkat itu gak sulit buat kita. Asal kita ini mau memperhatikan apa kata firman Tuhan. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu enough untuk memampukan kita memberkati orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Nah pertanyaan saya sederhana. Siapa nih di antara anak The Movers yang mau jadi berkat? Boleh angkat tangannya? Anak-anak The Movers yang kepengen saling memberkati. Bayangin dong kalau komunitas kita ini saling memberkati gitu ya. Saling jadi berkat satu sama lain. Kepengennya itu bisa saling bless each other gitu loh. Wah ini pasti jadi komunitas yang sangat menyenangkan. Kita happy. Semua yang ada di dalamnya happy. Jemaat yang baru datang pun happy. Dan terutama Tuhan happy. Terus Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua kepengen kan diberkati Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayo kita belajar bersama. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Gimana sih caranya jadi berkat? Tetapi Petrus berkata, ini perkataan Petrus ya, pada saat dia lihat di situ ada di pintu gerbang bait Allah itu, atau disebut gerbang indah, ada seorang lumpuh sejak lahirnya yang dia minta sedekah dari orang sehari-harinya. Dan Rasul Petrus ngelihat dia, Rasul Petrus dan Yohanes ngelihat dia. Apa yang Rasul Petrus katakan? Perhatikan bahwa dia berkata gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Dia ngomong gini, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Perhatikan perkataan Rasul Petrus ini. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari bersama-sama, gimana sih caranya saling memberkati? Yang pertama, kita semua harus stay fokus. Belajar untuk fokus. Fokus gimana? Fokus pada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing dan berhenti merisaukan, berhenti membingungi, berhenti mikirin apa yang kamu dan kita tidak miliki. Kita harus belajar untuk fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Teman-teman perhatikan ayat yang ke-6 ini gitu ya. Waktu orang itu dia menengadahkan mukanya gitu ya. Dia juga meminta sedekah gitu kan. Ada gak sih Rasul Petrus bilang gini, aduh maaf ya Pak, saya gak punya apa-apa. Maaf ya Pak, saya pengennya tuh sebetulnya ngasih loh Pak. Sungguhan saya tuh hatinya tuh kepengennya ngasih loh Pak. Saya ini kepengen memberkati Bapak loh Pak. Aduh tapi maaf ya Pak, seandainya saja saya kaya, seandainya saja saya punya banyak duit, seandainya saja saya punya sesuatu untuk diberikan pada Bapak, pasti tak kasih. Tapi masalahnya saya gak punya Pak, aduh gimana ya. Terus lanjut jadi curcol gitu teman-teman. Aduh saya susah loh Pak, saya juga susah gitu ya, sama-sama susah. Aduh teman-teman semua, kalau si Rasul Petrus bilang kayak gitu ya, dia gak akan bisa memberkati si orang yang lumpuh ini, bener gak sih? Tapi sebaliknya si Rasul Petrus tuh bilang gini, aku gak punya emas, aku gak punya perak, tapi ini yang aku punya dan aku kasih ke kamu. Sikap yang bisa jadi berkat adalah sikap yang tidak mempermasalahkan apa yang tidak kita miliki.
Sikap yang bisa fokus sama apa yang Tuhan sudah kasih. Karena tahu gak sih teman-teman, sebetulnya Tuhan itu sudah kasih banyak hal yang luar biasa buat kita. Cuma masalahnya kita ini yang sering salah fokus. Sering ngelihat ke sana, padahal di depan mata kita Tuhan sudah sediakan banyak hal yang luar biasa. Contohnya, contoh sederhana teman-teman semua. Sebetulnya kalau kita mau salah fokus gitu ya, kalau saya mau salah fokus, saya bisa berkata begini, saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya itu pernah punya insecurity gitu kan. Cebet pernah insecure? Pernah gitu ya. Kita semua pernah insecure, saya pun pernah insecure. Apa insecurity saya? Insecurity saya adalah ini teman-teman. Berhubungan sama menyampaikan firman. Saya bilang insecure, suara saya itu bisa dibilang tidak umum seperti pendeta-pendeta kebanyakan. Pendeta-pendeta kebanyakan kan suaranya berat. Kalau orang berat itu biasanya dikaitkan dengan berwibawa. Gitu ya. Suara saya itu kecil, suara saya itu melengking, nadanya agak di sopran, agak atas gitu kan. Suara saya bukan cuma itu, saya perempuan, jadi suaranya tentunya berbeda dengan karakter suaranya laki-laki. Dan kalaupun perempuan, biasanya yang firman tuh perempuan suaranya agak alto, saya ini ke sopran gitu kan. Jadi suara saya itu tidak umum dengan suaranya orang-orang kebanyakan yang menyampaikan firman. Bukan hanya itu, saya gayanya menyampaikan firman bukan gaya bombastis yang teriak-teriak, yang kemudian jalan ke sana kemari. Saya tipenya lebih tenang gitu ya. Dan juga menyampaikan firman itu dibahas pelan-pelan gitu. Jadi saya agak insecure di situ. Saya bilang, kok aku nggak bisa kayak pendeta-pendeta yang lebih bombastis gitu loh, kalau kaitkan dengan suara yang keras. Suara saya nggak seperti itu. Tapi kemudian Tuhan menyadarkan pada saya gini, selama saya cuman fokus mikirin, aduh kenapa aku nggak bisa kayak gitu ya, kenapa aku nggak bisa kayak pendeta si itu ya, kenapa kok aku nggak bisa kayak gini ya. Selama saya fokus pada hal-hal seperti itu, saya nggak akan bisa menyampaikan firman dengan baik. Saya nggak akan bisa menyampaikan firman dengan sukacita, dengan pede, dengan percaya diri yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya menyadari bahwa kendati saya nggak punya semua itu suara yang berat dan sebagainya, gaya yang bombastis. Saya tahu firman yang Tuhan kasih pada saya itu selalu berharga kok. Dan buktinya juga pada saat saya menyampaikan firman, saya pun juga belajar banyak. Jadi buat apa saya mikirin tentang apa yang saya nggak punya. Saya punya juga hal-hal yang luar biasa Tuhan percayakan kepada saya. Dan sama halnya dengan itu, teman-teman semua, kita semua juga punya banyak sekali berkat yang Tuhan berikan buat kita. Asal kita ini jangan sampai salah fokus. Mau jadi berkat, kalau mau jadi berkat, fokuslah pada talenta dan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Mungkin kamu gak punya badan yang tinggi, that's okay. Yang namanya Daud pun badannya gak tinggi besar. Tapi dia adalah raja terbaik di seluruh Israel. Mungkin kamu bukan orang yang tampan atau cantik menurut standar orang-orang di luar sana. Tapi kamu adalah orang yang menarik, kamu adalah orang yang charming, kamu adalah orang yang ramah. Dan kamu belajar untuk mengembangkan diri terus menerus. Dan kamu gak peduli dengan penampilan di luar. Kamu lebih fokus memperbaiki apa yang di dalam dan juga yang di luar. Terus menerus belajar untuk menampilkan diri dengan yang terbaik. That's it teman-teman semua. Kalau kita ini bisa fokus sama apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dan kita pakai secara maksimal untuk melayani Tuhan, maka kita ini akan jadi komunitas yang sangat menyenangkan dan bisa saling memberkati. Kalau dia dalam sebuah komunitas orangnya itu cuma saling iri-irian satu sama lain, gak bakal bisa saling memberkati. Pasti kalau yang satu berhasil, kalau yang satu sukses, yang lainnya selamat ya, tapi sebetulnya di dalam hati itu Gak tulus pujian yang diberikan, gak seneng mujinya, bener gak sih? Tapi kalau pujian tuh tulus, saling memuji, saling seneng dengan keberhasilan satu sama lain,
Itu adalah komunitas yang Tuhan akan sukai. Dan Tuhan, firman Tuhan berkata, dia akan mengirimkan berkat. Seperti embun dari gunung Hermon, mengalir ke bukit Sion. Itu yang akan kita terima teman-teman semua. Saya ingin tunjukkan pada teman-teman semua, apa yang Tuhan mau katakan di ayat 3-6. Ayat 3-6 ini menarik sekali, teman-teman perhatikan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa? Ia meminta sedekah. Perhatikan bahwa orang ini minta sedekah, ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia kepengen dapat duit. Yang dia harapkan apa? Duit. Dia mengharapkan sedekah. Tetapi ini Petrus berkata, emas dan perak aku gak punya. Tapi apa yang aku punya aku kasih kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Orang itu mintanya duit. Mintanya sedekah. Coba pikir baik-baik, yang namanya sedekah atau duit. Habis gak kira-kira? Habis. Uang 100 juta meskipun itu banyak sekali. Wakil loh, aku gak pernah megang uang 100 juta sebelumnya. 100 juta meskipun sangat banyak. Satu hari pasti habis. Bener gak sih teman-teman semua? Tapi gini, kalau orang yang lumpuh yang belum pernah bisa jalan sejak lahirnya. Terus dia bisa jalan. Kira-kira itu berkat akan habis atau enggak? Enggak, dia bisa pakai. Dia bisa jalan tuh seumur hidupnya sampai akhir hidupnya. Teman-teman perhatikan, seringkali kita ini fokus pada apa yang kita inginkan. Atau apa yang orang lain inginkan. Orang pengen, ya seperti diceritain nih, pengen duit gitu ya. Pengennya ini, pengennya itu. Tapi ternyata yang Tuhan beri itu lebih berharga. Yang Tuhan beri bukan cuma memenuhi apa yang kita inginkan, tapi memenuhi apa yang ternyata dibutuhkan. Dari want, Tuhan bisa memenuhi yang namanya needs. Artinya gini, yang Tuhan beri dalam hidup kita kadang-kadang memang gak memenuhi apa yang kita inginkan teman-teman. Jujur gak semua yang kita inginkan, gak semua yang orang lain inginkan, itu bisa didapatkan. Dan kadang-kadang juga Tuhan gak kasih. Tapi yang saya tahu gini, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka memberi sesuatu untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Pertanyaan saya, mana yang lebih berharga? Dapat yang kita perlu atau dapat apa yang kita inginkan? Contoh ada orang-orang di seluruh dunia kalau ditanya kepengen apa, kebanyakan orang akan jawab uang. Tapi sebetulnya kalau mau ngomong jujur-jujuran, uang itu bukan selalu apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan tuh lebih dari uang tuh apa sih? Kita lebih perlu dicintai. Dan Tuhan kasih itu buat kita. Kita lebih perlu bukan cuma masalah uangnya, ya pengen sih dapat uang gitu ya. Tapi kemampuan untuk mengelola uang. Bener gak sih teman-teman? Uang seberapa banyak kalau gak punya kemampuan mengelolanya? Habis dan hancur-hancuran. Lihat aja teman-teman dalam serial Squid Game yang lagi populer itu gitu ya. Hancur-hancuran gitu kan. Orang punya uang banyak, moralnya buruk. Itu bisa juga seperti yang ada di film Squid Game. Kalau teman-teman belum nonton ini spoiler gitu ya. Iya, yang lebih berharga adalah Tuhan kasih apa yang kita perlukan. Jadi makanya saya katakan jangan iri. Tuhan sudah kasih kok apa yang bisa memenuhi segala yang kita perlukan. Jangan iri dengan orang lain. Jangan iri dengan apa yang orang lain dapatkan. Orang iri gak bisa jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat, ayo kita syukuri setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Emas dan perak mungkin kamu belum punya. Tapi apa yang kamu punya, itu yang berharga Tuhan berikan pada kita semua. Amin. Teman-teman, saya juga ingin tunjukkan nih. Di dalam ayat yang ke-6 Petrus bilang gini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini yang mau saya katakan pada teman-teman semua.
Mungkin kamu berkata, aku tuh gak punya talenta apa-apa, C. Setelah aku pikir-pikir kok kayaknya aku gak punya talenta apapun, aku gak punya sesuatu yang spesial, apapun aku gak punya. Oke, tak kasih tahu. Satu hal yang teman-teman pasti punya. Kamu punya nama Tuhan Yesus atas dirimu. Dan satu nama itu lebih dari cukup. Dalam keadaan sesulit apapun, kamu bisa berkata gini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ngomong gini urapannya keluar loh teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang lain kamu gak punya, it's okay. Tapi kamu punya satu nama ini. Yang cinta sama kamu, yang memberkati kamu, yang peduli sama kamu. Bukankah itu lebih dari cukup? Nah teman-teman semua itu yang pertama. Stay fokus. Belajar untuk fokus dengan apa yang Tuhan percayakan padamu. Kita lanjut ya, gimana caranya jadi berkat, gimana caranya saling memberkati. Kita lihat ayat yang ketiga, keempat, dan ketujuh. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini something special loh. Orang yang kaum marginal, orang yang terlunta-lunta, terus disuruh ngeliat ke mata orang. Ini kan kepedulian, menunjukkan kepedulian. Bukan cuma itu, di ayat yang ketujuh setelah Petrus suruh dia berjalan gitu ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Hal yang kedua, how to bless each other adalah stay supportive. Belajar untuk support. Ingat bahwa tugas kita anak-anak Tuhan adalah untuk saling mensupport. Bukan saling menyalahkan satu sama lain. Teman-teman perhatikan caranya Petrus dan Yohanes itu bertindak. Waktu mereka lihat orang lumpuh ini, lumpuh sejak lahirnya, ini minta-minta. Yang mereka lakukan adalah bukan nyalahin orang ini. Bukan curiga, bukan nebak-nebak. Kenapa ya orang ini kok bisa sampai kena lumpuh kayak gini? Ini dia pasti salah banyak gitu ya. Ini dia pasti ada salah sesuatu, ini dia pasti ada dosa, banyak dosanya gitu ya. Orang ini pasti begini, orang ini pasti begitu. Teman-teman lihat bahwa Rasul Petrus dan Yohanes tuh gak berkata, gak berpikir hal-hal yang seperti itu. Yang mereka lakukan apa? Mereka ajak orang ini tuh untuk maju. Mereka pegang tangan orang lumpuh ini dan mereka ajak dia untuk berdiri. Nah ini sebetulnya mungkin sekilas kita baca biasa aja. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena pada masa itu bahkan sampai sekarang jujur aja. Pada saat sesuatu yang buruk terjadi sama orang lain. Kita semua tuh cenderung bertanya-tanya, memperdebatkan, memikirkan. Wah kenapa ya orang ini bisa jadi kayak gitu. Contohnya nih teman-teman lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ini masa waktu Tuhan Yesus masih belum disalibkan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan, ini cerita yang ini ada orang buta sejak lahirnya. Yang tadi yang cerita mujizat oleh para rasul itu lumpuh sejak lahirnya gitu ya. Nah di ayat yang kedua, ini murid-murid Tuhan Yesus. Berarti termasuk di dalamnya ada Petrus sama Yohanes gitu ya. Murid-muridnya tanya sama Tuhan, Tuhan atau Rabi, kira-kira siapa ya yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Teman-teman perhatikan, ternyata murid-murid itu pun gak lepas dari pandangan menghakimi itu. Wah orang ini buta dari dulu, pasti dosa nih. Pasti salah gede orang ini. Wah paling enggak kalau bukan dia yang dosa pasti orang tuanya dosa lah. Ini pasti 100%. Itu dulu. Sebelum murid-murid diajarin sama Tuhan Yesus. Kalau teman-teman baca di ayat sesudahnya Tuhan Yesus ngajarin bukan orang ini yang berbuat dosa. Artinya ya memang ada kalanya orang itu ngalami hal sesuatu karena dia salah.
Tapi ada kalanya juga itu bukan karena dia salah, tapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan atas dirinya. Ada kalanya juga karena Tuhan kasih ujian buat dia, itu waktunya dia untuk naik kelas, waktunya dia untuk naik tingkat, dan lain sebagainya. Artinya gini, kita semua sebagai anak-anak Tuhan gak boleh punya sikap yang kayak kalau lihat orang susah tuh kayak, apa oh ya? Dia sih, makanya wes tak bilangi gitu ya. Sikap yang kayak gini teman-teman, gak akan bisa membawa berkat. Bayangin saja kalau sebuah komunitas dipenuhi dengan orang-orang yang saling nyalahin, saling nuding. Ih kamu kayak gitu, makanya kan aku udah kasih tahu gitu ya. Salah sih kamu, wah kamu pasti banyak salah ya. Ngaku-ngaku kamu habis ngapain? Bayangin kalau komunitas semuanya kayak gini teman-teman, betapa mengerikannya. Nah saya berharap kita semua di The Movers bisa saling support. Kalau ada yang salah satu yang going through a hard time, kita bisa tepuk pundaknya dia dan oke, nggak apa-apa, ayo kita maju. Kalaupun orang itu sempat salah, walaupun orang itu sempat melakukan sesuatu yang keliru, ingetin sedikit. Tentunya orang itu juga pasti, saya percaya firman Tuhan pun akan mengingatkan dia. Terus ayo nggak apa-apa. Ya ini sudah telanjur, sudah nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Ya udah ayo kita maju lagi. Kecuali kalau ada mesin waktu bisa diubah masa lalu. Tapi kan namanya masa lalu ya sudah berlalu, nggak bisa diapa-apakan lagi. Kita cuma perlu fokus sekarang dan ke depan. Fokus dengan apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Saling support, saling nolong. Nah ini pelajaran yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Ini pelajaran ya. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, ada dua respon yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah kalau sesuatu yang buruk terjadi, when something bad happens kepada diri kita sendiri, yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri dan banyak minta ampun. Oke, perhatikan sama-sama. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama dirimu, banyak hal yang buruk terjadi sama dirimu, yang dirimu sendiri perlu lakukan adalah ngecek. Aku salah apa? Aku melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah persembahanku beres, persepuluhanku beres, pelayananku, ibadahku, kesungguhanku pada Tuhan? Apakah aku sudah rajin? Apakah aku sudah jujur? Dan semuanya cek. Terus minta ampun yang banyak. Kalaupun gak ingat salah apa, minta ampun aja gitu ya. Karena toh pada dasarnya kita selalu salah kok gitu, banyak salahnya. Tapi, nah ini, kalau sesuatu yang buruk itu terjadi sama orang lain, fokus kita adalah beri dukungan orang itu untuk maju lagi. Beri penghiburan, beri semangat, ayo semangat, jangan kalah sama masalah ini. Terus ajak dia untuk maju lagi. Kecuali kalau kamu itu adalah seseorang yang dapat pesan khusus dari Tuhan. Kayak nabi-nabi, hamba Tuhan dapat pesan khusus untuk negor orang itu dengan keras. Tapi biasanya gini, teguran keras, terus habis itu Tuhan tuh kasih kesempatan orang itu untuk maju lagi gitu loh. Enggak cuman menyalahkan aja, tapi ayo maju lagi gitu ya. Dan kita semua juga harus seperti itu. Ingat teman-teman, jangan sampai kita ini jadi seperti teman-temannya Ayub. Kayak apa sih teman-temannya Ayub? Waktu Ayub lagi susah, bukannya memberikan penghiburan, tapi mereka malah nyalahin Ayub. Padahal sebetulnya mereka gak tahu persis apa salahnya Ayub. Mereka cuma berasumsi sendiri, wah Ayub kamu pasti salah besar. Orang fasik tuh ya memang hasilnya kayak begini. Kalau kita suka berasumsi kayak gitu, no blessing buat kita. That's why ayo kita saling support satu sama lain. Amin. Saling berikan dukungan untuk maju, saling berikan dukungan untuk bangkit gitu teman-teman. Yang berikutnya gitu ya, yang ketiga, kita akan lihat di ayat 11 sampai 13. Ini ceritanya sesudah Rasul Petrus melakukan mujizat, orang ini dari yang tadinya lumpuh dia bisa bangkit dan orang ini berdiri dan dia melompat-lompat dan dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi di ayat yang ke-11? Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka
seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Saya terjemahkan gitu ya. Artinya si Rasul Petrus itu bilang, "Hei, ngapain kalian ngelihat sama aku? Ini bukan karena aku sendiri, ini bukan karena kami sendiri, ini bukan karena kami salah atau karena kami hebat." Kemudian ayat yang 13 Rasul Petrus bilang, "Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Artinya si Rasul Petrus bilang, yang melakukan mujizat ini, yang melakukan hal besar ini adalah Tuhanmu itu loh, melalui Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kalau kita ini mau saling memberkati adalah stay empty. Stay empty artinya belajar untuk mengosongkan diri sendiri dan kembalikan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Kita semua akan bisa saling memberkati kalau kita semua ini sama-sama belajar rendah diri. Rendah hati, bukan rendah diri gitu ya. Belajar untuk rendah hati. Kalau kita semua, bayangkan kalau kita semua saling sombong-sombongan. Mana bisa sih ini jadi komunitas yang menyenangkan, yang fun, yang saling support. Gak bisa. Harus rendah hati, belajar untuk rendah hati. Dan gimana caranya belajar rendah hati? Rendah hati itu ya kalau kita dapatkan satu hal yang baik, kalau kita ini dipuji, bukan cuma itu, segala sesuatu yang luar biasa, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Caranya adalah sederhana teman-teman, latihan berkata puji Tuhan. Coba katakan bersama-sama puji Tuhan, 2, 3, puji Tuhan. Coba sama-sama lagi 2, 3, puji Tuhan. Belajar dong ngomong puji Tuhan. Aduh kesannya tuh kayak geli gitu loh ngomong puji Tuhan. Aku loh gak pernah ngomong kayak gitu sebelumnya. Makanya latihan ngomong puji Tuhan. Kalau ada orang memberikan support, memberikan pujian kepada kamu, hebat ya kamu tadi. Misalkan nih ada teman-teman yang baru pertama kali melayani gitu ya. Wah kamu bagus tadi melakukannya. Karena di The Movers kita kan budayanya gitu ya. Kalau ada yang baru pertama kali melayani atau melakukan sesuatu dengan baik pasti kita berikan apresiasi. Kita belajar untuk saling apresiasi. Nah kalau sudah dapat apresiasi yang harus kita lakukan adalah puji Tuhan, gitu ya. Kembalikan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan teman-teman semua. Dengan cara seperti itu, kita ini belajar untuk kita saling memberkati, rendah hati. Karena memang loh teman-teman semua, kalau bukan karena Tuhan, apa sih yang bisa kita raih? Bener gak sih? Semua ini semua kan karena Tuhan juga. Semua yang bisa kita nikmati dalam hidup kita, kan itu semua berkat dari Tuhan. Kalau kita ambil pujian untuk diri sendiri, ya itu hanya sebatas pujian aja sih. Contoh, wah hebat ya kamu tadi nyanyinya, makasih. Iya memang bagus tadi gitu ya. Ya udah hilang, pujian itu sudah berhenti sampai di situ. Mungkin kamu seneng, tapi ya cuma segitu aja sesaat. Gak ada sesuatu yang berarti setelahnya. Tapi nih teman-teman, kalau kita kembalikan pujian segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, kita banyak memuji Tuhan, kita banyak bersyukur kepada Tuhan, maka benefitnya tuh banyak teman-teman. Yang pertama benefitnya adalah menuntun orang lain pada keselamatan dan pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Dan ini berkat terbesar yang bisa kita berikan satu sama lain. Kalau misalnya ada anak The Movers baru pertama kali melayani, wah semangat ya, selamat bisa melayani. Wah, terus dia bilang gini, puji Tuhan gitu kan. Saya jadi diingetin lagi nih, oh iya ya benar ini semua karena Tuhan yang kasih kesempatan untuk melayani Tuhan itu memang hebat.
Kamu ngomong puji Tuhan sama orang yang dia belum kenal sama Tuhan, mungkin dia akan diingatkan tentang Tuhan. Mungkin dia akan, kenapa ya orang ini ngomong puji Tuhan? Emang kenapa sih sama yang namanya Tuhan itu? Emang Tuhan tuh kayak gimana sih gitu kan? Pokoknya setiap kali kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, ini akan bawa orang lain juga untuk ingat sama Tuhan. Dan ini yang bisa kita berikan satu sama lain teman-teman semua. Berkat terbesar ya ini. Bukan cuma itu, kalau kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, kita menjauhkan diri dari yang namanya jurang kesombongan. Cara ngancurin komunitas tuh gampang. Taruh aja bibit kesombongan satu di situ, pasti hancur. Kongsi, orang kerja sama, salah satu aja jadi sombong. Wah ini gak bisa jalan nih kalau gak ada aku. Gitu aja, hancur pasti. Tapi kalau semua saling rendah hati, semuanya saling membutuhkan, merasa saling membutuhkan dan terutama merasa perlu Tuhan. Pasti bisa jadi komunitas yang solid, kerjasama yang solid, kerjasama yang oke. Dan kalau kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, Tuhan itu senang. Bukankah ini yang kita harapkan? Bener gak sih? Kepengennya tuh sederhana, pengen Tuhan senang aja. Kalau Tuhan senang, berkat tuh mengalir. Kalau Tuhan senang, Tuhan itu akan jaga, Tuhan itu akan lindungi. Kalau Tuhan senang, kita pun senang. Dan itu sebabnya kita harus belajar untuk kembalikan segala kemuliaan hanya pada Tuhan. Ngomong apa? Puji Tuhan. Ini ya, belajar ngomong puji Tuhan teman-teman semua. Ayo kita semua sama-sama belajar. Kita semua sama-sama belajar untuk stay supportive. Kita belajar untuk sama-sama untuk stay fokus. Dan kita semua juga belajar untuk stay empty. Dan terakhir saya ingin tunjukkan gambar ini. Happy anniversary buat kita semuanya. Semoga suatu saat ada waktunya kita bisa foto seperti ini lagi. Bareng-bareng. Retret lagi bareng-bareng. Senang-senang lagi bersama-sama ketemu langsung gitu ya. Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Di hari perayaan anniversary The Movers ini Tuhan, kami bersyukur untuk komunitas yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin belajar fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, hati-hati yang mau melayani. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, kami mau fokuskan diri kami kepada semuanya itu. Dan kami tahu Tuhan, ini semua adalah hanya karena berkat-Mu. Kalau sampai hari ini kami bisa diberkati di The Movers, kami bisa ngalami banyak sukacita. Dan kami juga bisa kenal satu sama lain. Itu semua karena kemuliaan, itu semua karena berkat dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya komunitas ini dan kiranya Engkau berkati komunitas ini. Kau juga berkati kami semua, izinkan kami untuk bisa saling memberkati satu sama lain sesuai dengan perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami cintai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semuanya tetap berjalan dengan rencana awal ya kan, mungkin tapi yang di rumah merasakan ibadahnya nanti ya kan. Tapi hari ini karena hari ini kita merayakan The Movers Special, ini tolong dong, oh musiknya belum nyala, Gabriel tolong Gabriel. Oke, karena hari ini kita merayakan anniversary-nya The Movers karena spesial juga ya kan, spesial The Movers ulang tahun anniversary ya kan yang ke-17. Hari ini kita juga mau main games kecil-kecilan, tapi sebetulnya ini gamesnya dirancang buat teman-teman yang ikut online, tapi karena tidak bisa ya kan, nanti teman-teman jawabnya ada di story Instagram The Movers ya kan. Dan teman-teman yang di sini juga boleh ikutan games ini ya kan. Oke, jadinya kita akan mulai gamesnya. Jadi teman-teman, aku akan menjelaskan sedikit soal gamesnya. Jadi nanti aku akan tunjuk salah satu teman-teman yang ada di sini ya kan. Bersiaplah teman-teman yang ada di sini untuk main games bersama saya ya kan. Aku akan tunjuk dan nanti aku akan kasih lirik
lirik sebuah lagu, ya kan, lirik sebuah lagu. Dan teman-teman yang aku tunjuk ini harus mempoetiskan lirik lagu ini, ya kan. Contohnya ini contoh, nanti silakan ditebak, ya kan. Silakan ditebak ini judul lagunya apa, ya kan. Contoh, Nia, siapkan lagu sedih buat aku. You guys harus dengerin ini. You have called me out from the top. Now I'm running into your light. And you change my crying into dancing. Apa ya? Salah. My lips shall praise you now. We praise you now. Gabriel. Nothing sama. Yes, kayak gitu ya guys ya. Oke, yang mukanya yang nanti main games ini akan bergantian ya kan. Di sini aku sudah menyiapkan tiga ya kan. Jadi bacanya harus seperti itu ya kan, harus mengapa? Menghayati ya kan. Oke, sekarang yang pertama ini bisa diambil nanti pennya di situ ya. Nanti teman-teman yang di sini boleh tebak. Buat teman-teman yang ada di rumah yang nanti saksikan ibadah ini, kalian bisa tebak cepet-cepetan di story Instagram The Movers. Oke, yang pertama aku mau panggilkan Maya. Maya, ayo Maya. Maya. Loh, aku mau manggil Moin dulu. Oke, kamu bisa puisi yang tadi aku ngomong dong. Nyalain dong. Nyala. Gak mau baik kamu soal di sini, gak masuk kamera. Oke, ini ya. Kamu puisi ya, Maya. Ini, lirik ini. Ya. Oke, silakan dipegang handphonenya. Sambil mukanya harus di kamera, harus sedih. Ya masih Maya lagi. Ya. Ribet Cak Maya. Oke, silakan. Kameranya harus shoot ke Maya ya. Kamu harus sedih. Sedih itu ya apa? Ya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, ada yang bisa tebak ini lagu apa guys? Samuel, apa Sam? Lagunya siapa? Congrats Sam. Oke, ini apa sih? Oke, buat teman-teman yang ada di rumah silakan tebak ya kan. Oke, lirik lagu selanjutnya. Aku mau panggilin kostum. Kok maju kok? Puisi di sini kok. Oke, silakan diambil kok mic-nya kok. Ini tak panggilin dulu. Iya, bentar kok. Apa? Kok bisa puisi dong? Bisa puisi? Bisa. Gak ada. Iya, ini kan tadi firmannya tentang suportif. Aku support kok supaya kok bisa puisi, oke? Sini kok, sini coba. Masuk, biar masuk kamera, oke? Silakan baca ini, lirik ini tapi dengan dipuitiskan kayak tadi. Jangan di scroll yang bawah. Kamu tahu jawabannya lah. Ini loh. Ini. Yes, ini. Dari sini. Ya. Kok berlari? Kok itu judulnya ya? itu jawabannya. Oke. Ini next. Dari sini ini. Ganti ya guys, ganti ya. Jangan dibaca yang ada nomornya yang ini. Bahasa Inggris. Lihat kamera kok. Iya. Your love is passion. Love is kind. Your love is never hard to find. Forever I'm yours and you are mine. Alright. Oke, Gabriel sudah jawab yang lain. Ada yang bisa jawab? Ulang lagi kok, sampai ada yang bisa jawab kok. Sekali lagi. Your love is passion. Love is kind. Your love is never hard to find.
Forever I am yours and you are mine. Alright. Oh. Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab? Ji, kamu parah Ji. Ini lagu yang pernah kamu narikan. Iya, apa aus? Iya, apa? Iya, apa? Oh, betul. Ini nggak tahu sebutin di sini ya, supaya nanti kalian tahu. Cok tebak sendiri. Oke, terima kasih Coach Tifu. Iya, terima kasih. Taruh beberapa. Iya, terima kasih Coach. Tepuk tangan buat Coach Steven. Namanya Steve atau Steven? Apa? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Oh, Stefanus. Oh, panggilannya Beb. Apa jangan saya panggil? Oke, lanjut. Oke, aku akan menargetkan ya kan. Aku akan menunjuk yang nunduk ke bawah. Felin, maju sini. Oke, tepuk tangan buat Felin. Ya kan? Felin, nih ambil ini ya kan. Puisi ya. Gamenya suram katanya kawan. Bacain ini, jangan dibaca yang nomor 4 ini, langsung yang dari ini ya. Oke, Marsudi, silakan lihat kamera bro. Kamu bisa, aku akan jadi family yang supportive buat kamu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Cek kamu harus tahu jawaban deh. Oke, silakan. Kan? Iya, apa judulnya? Menaikkan syukurku. Iya, betul. Tepuk tangan buat Kotiel. Oke, kan teman-teman yang ada di nonton ini silakan jawab ya kan di mana di Instagram The Mover di story-nya. Nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Selamat buat teman-teman yang sudah menang ya kan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman ya kan. Silakan saya serahkan kepada Miss Maya ya kan. Mai lihat sana Mai. Iya. Oke, silakan Maya. Kayak mic ini. Tolong dibesarin dong ke ini. Iya, oke. Oke guys, jangan lupa terus pantengin IG The Movers ya, supaya kalian bisa mulai jawab dari sekarang ya. Iya, bisa mulai jawab dari sekarang untuk gamesnya tadi ya. Oke, aku akan nyampein pengumuman ya. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Kalian bisa kontak Kesha untuk diisi pendataannya. Oke. Terus juga jangan lupa untuk follow IG The Movers supaya kalian tetap bisa ngikutin informasi terbaru dalam The Movers ini. Yang ketiga, family time. Selanjutnya kita ada family time. Kali ini kita ada 3 family. Yang pertama kita ada GT family. Kalian bisa kontak Genovi atau Lydia. Yang kedua ada Mantaku family. Kalian bisa kontak Karen atau Karen atau Kesha. Terus yang ada One Family, kalian bisa kontak Shannon atau Maria. Kalau aku sendiri, aku ikut di One Family. Kalian bisa kontak leader-leader itu ya. Nanti pokoknya seru deh. Kalian bisa berbagi cerita, kalian bisa ngerti gimana ya, kayak sifat-sifatnya anak-anak itu gimana gitu. Kayak aku ini gimana ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau merayakan endif kita nih. Tadi kita usia berapa? Sweet 17 ya. Kita tuh selalu umur Sweet 17 ya guys ya. Nah, ultah kita kali ini diwakili oleh teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September dan Oktober. Oke, kita akan panggil namanya satu-satu ya. Nadia, bisa maju ke depan? Yeay. Terus ada Madeline juga. Juga Coach Steven. Ayo Coach Steven maju. Sini kau, sini biar kelihatan. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama ya guys ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi
Gini, berkumpul, maju. 1, 2, kayak gini, siap-siap tangannya ya. 3, sampai mati. Belum mati. Masih nyala, betul sampai mati ya. Untuk doa berkat. Oke, mari kita berdoa. Kesini ya dong. Iya, kesini ya dong. Kita berdoa buat anniversary kita dan juga kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun ini. Sudah saya doakan secara pribadi lewat telepon masing-masing, tapi nggak apa-apa, kita doakan bareng-bareng lagi gitu ya, kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk semua sukacita, untuk semua berkat yang sudah Kau berikan pada kami, untuk kami anak-anak The Movers, untuk berkat-berkat yang Kau berikan buat kami dan kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami tahu itu semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Kami bisa sampai seperti apa adanya kami hari ini. Itu semua karena Kau Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah Kau curahkan buat teman-teman kami yang berulang tahun ini. Kiranya Kau memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam sekolah mereka masing-masing, dalam kuliah juga mereka nantinya, apa yang mereka rancangkan, apa yang menjadi poin-poin mereka ke depan. Kiranya Tuhan, tangan-Mu ada di atas kepala mereka, memberkati mereka, menuntun mereka semua, supaya mereka selalu berada di dalam jalan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Steve, diberkati juga Nadia, diberkati Meneli, diberkati Hana, diberkati semua anak-anak-Mu yang berulang tahun, diberkati juga semua anak-anak-Mu yang berada di rumah, diberkati semua dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat-berkat yang tercurah dari surga. Diberkati setiap persembahan yang anak-anak-Mu persembahkan kepadamu dengan hati cinta. Kau memberkatinya, Kau melipat gandakannya, dan juga Kau memanggarinya sesuai dengan janji firman yang sudah Kau berikan pada mereka. Diberkati kesehatan setiap anak-anak-Mu. Ada yang sudah mulai sekolah onsite, Tuhan, kiranya Kau jagai dengan kesehatan, sehingga mereka gak sakit, gak tertular penyakit dari temannya juga. Diberkati semua berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat dari surga, diterima oleh kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Kau mencintai kami semua, dan kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Oke, happy birthday to you guys. Oke, pengumumannya sekarang sudah habis. Jangan lupa kasih persembahan. God bless you. See you di ibadah The Movers 2 minggu lagi. Dadah.